fungsi fx yang disubstitusikan ke dalam fungsi gx atau W yang diberi taburan keju di sekelilingnya. Hasilnya adalah x kuadrat plus 2x plus 1. Assalamualaikum semuanya, berjumpa lagi dengan aku Fulan di channel YouTube aku, si Fulan UM. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak aman ya. Kali ini kita akan belajar matematika lagi pastinya ya. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang fungsi komposisi atau bisa disebut juga komposisi fungsi. Nah, buat yang penasaran langsung saja pantengin terus videonya. Jangan lupa juga buat like dan subscribe video ini. Langsung saja kita ke materinya. Fungsi komposisi atau komposisi fungsi secara definisi artinya adalah jika f dan g fungsi dan daerah hasil fungsi f irisan daerah asal fungsi g merupakan bukan himpunan kosong, maka terdapat suatu fungsi h dari himpunan bagian daerah asal fungsi f ke himpunan bagian daerah hasil fungsi g yang disebut fungsi komposisi f dan g. Ditulisnya g bundaran f atau dibaca g bundaran f. Atau secara jelasnya, fungsi komposisi atau komposisi fungsi itu adalah gabungan dari beberapa fungsi yang memiliki aturan tertentu. Fungsi komposisi dinotasikan dengan bundaran kecil atau biasanya dibaca bundaran, misalkan f bundaran g, g bundaran f, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba ke ilustrasi yang ada di samping. Ini misalkan saja ada himpunan A yang anggotanya adalah X, kemudian ada himpunan B yang anggotanya adalah Y. X dipetakan oleh fungsi yang bernama fungsi f kepada Y, sehingga Y bisa disebut juga sebagai fx atau daerah hasil dari fungsi f yang memetakan X. Ini sudah sering sekali kita pelajari sebelumnya, bahkan di SMP sudah ada mungkin ya. Nah, sekarang kita misalkan ada himpunan baru yaitu himpunan C yang anggotanya adalah Z. Y yang tadi anggota himpunan B sekarang dipetakan oleh sebuah fungsi yang bernama fungsi G kepada Z. Sehingga Z juga bisa disebut GY atau GFX ya. Nah, GFX ini juga bisa disebut sebagai fungsi komposisi. Atau secara penulisan juga bisa diganti G bundaran Fx. Nah, inilah yang dinamakan fungsi komposisi. Ingat ya, bacanya dari kanan. Tadi kan kalau kita memetakan dari F dulu baru ke G, tapi bacanya dari kanan. Sehingga bentuk fungsi komposisinya adalah G bundaran Fx atau GFX. Jadi, G bundaran Fx itu bisa ditulis GFX. Begitupun juga dengan FOGX juga bisa ditulis sebagai FGX. Supaya lebih jelas lagi, coba kita ilustrasikan ke dalam dunia nyata. Contohnya adalah seperti berikut. Kita misalkan Fx itu adalah sebuah kue. Gx adalah keju. Yang dimaksud dengan F bundaran Gx atau Fgx berarti Gx disubstitusikan ke dalam fungsi Fx. Jadi, keju akan dimasukkan ke dalam kue sehingga menjadi kue keju atau cheesecake. Sebaliknya, apabila ada G bundaran Fx atau Gfx, berarti fungsi Fx yang disubstitusikan ke dalam fungsi Gx atau kue yang diberi taburan keju di sekelilingnya. Bedakan antara keju yang dicampurkan ke dalam roti dan keju yang ditaburi di sekeliling roti. Seperti itu perbedaannya. Gimana? Sudah paham untuk materinya? Biar lebih afdol lagi, sekarang kita ke contoh soal ya. Nah, coba perhatikan contoh soal yang ada di papan. Diketahui Fx sama dengan 5x min 8 dan Gx sama dengan x plus 3. Tentukan F bundaran G dan G bundaran F.
Baik, yang pertama sekarang kita akan ke F bundaran G. F bundaran Gx bisa ditulis juga dengan Fgx. Artinya, fungsi Gx yang akan disubstitusikan ke dalam fungsi Fx, sehingga menjadi Fx plus 3. Fx adalah 5x min 8. X di sini tinggal kita ganti dengan x plus 3, sehingga menjadi 5 dikalikan dengan x plus 3 dikurangi 8. Hasilnya menjadi 5x plus 7. Yang kedua, sekarang kita ke G bundaran Fx. G bundaran Fx bisa ditulis juga menjadi Gfx, yang artinya fungsi Fx yang disubstitusikan ke dalam fungsi Gx. Gx sama dengan x plus 3. Kita tinggal mengganti nilai x dengan 5x min 8, sehingga menjadi 5x min 8 plus 3. Hasilnya menjadi 5x min 5. Mudah kan? Satu contoh soal lagi. Jika f dan g dinyatakan dalam rumus fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan x plus 1, tentukan rumus untuk f bundaran gx. Ingat kembali, f bundaran gx bisa juga ditulis fgx, yang artinya fungsi gx yang disubstitusikan ke dalam fungsi fx. Fungsi fx adalah x kuadrat, berarti kita tinggal mengganti x menjadi x plus 1, sehingga menjadi x plus 1 kuadrat. Hasilnya adalah x kuadrat plus 2x plus 1. Mudah kan? Oh iya, jangan lupa bahwa fungsi komposisi juga punya sifat-sifat tertentu loh. Diketahui f, g, dan h adalah suatu fungsi, dan fungsi identitas x sama dengan x adalah suatu fungsi identitas jika daerah hasil fungsi h irisan daerah asal fungsi g bukan merupakan himpunan kosong, kemudian daerah hasil fungsi g irisan daerah asal fungsi f juga bukan merupakan himpunan kosong, dan daerah hasil fungsi identitas irisan daerah asal fungsi f juga bukan merupakan himpunan kosong, maka pada operasi fungsi komposisi berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, pada komposisi fungsi tidak berlaku sifat komutatif, seperti fungsi pada umumnya. Jadi fungsi G bundaran fungsi F itu tidak sama dengan fungsi F bundaran fungsi G. Contoh dari sifat yang pertama ini sudah kita kerjakan di contoh soal 1 tadi ya. Yang kedua adalah pada operasi fungsi komposisi berlaku sifat asosiatif. Jadi F bundaran dalam kurung G bundaran H itu akan sama dengan dalam kurung F bundaran G tutup kurung bundaran H. Yang ketiga adalah fungsi F bundaran fungsi identitas sama dengan fungsi identitas bundaran fungsi F sama dengan F. Jangan lupakan sifat-sifat fungsi komposisi tersebut ya. Karena sifat-sifat fungsi komposisi tersebut akan sering kalian temui pada permasalahan-permasalahan selanjutnya. Nah, gimana? Mudah kan untuk belajar fungsi komposisi? Apabila kalian ingin lebih paham, kalian bisa mengulang-ulang kembali video ini, atau apabila ada pertanyaan, kalian bisa langsung chat di kolom komentar atau bisa DM di Instagram aku. Jangan lupa untuk terus belajar ya. Belajar matematika itu nggak sulit kok, asal kita bisa belajar dengan santuy. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, biar aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Semoga video aku kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa belajar dan berdoa supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam matematika dan wassalamualaikum.